Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ajis dengan NIM 240002074, di mana video saya ini akan bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mingguan dari mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai topik komunikasi internal dalam organisasi. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe video ini sehingga saya akan mendapat AdSense dan membantu perkuliahan saya, membantu jajan saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas apa sih komunikasi internal. Nah, komunikasi internal adalah proses penyampaian informasi, ide, dan pesan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya itu adalah untuk memastikan semua anggota tim atau karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Komunikasi internal dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti email, rapat, buletin, dan platform yang bernamakan Kolabora nih, teman. Kita ketahui komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan setiap organisasi nih. Salah satu elemen penting dari komunikasi ini adalah pesan nih. Pesan dalam organisasi itu memainkan peran yang krusial dalam mendukung operasi yang efisien dan harmonis. Nah, ngomong-ngomong soal pesan juga dapat berdampak buruk bagi kita maupun berdampak baik. Dengan pesan yang baik akan memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi bagaimana jika pesan itu disampaikan yang buruk-buruk dan kita akan terpengaruh dalam pesan tersebut? Tentu pesan tersebut akan mempengaruhi kita, bagaimana perilaku kita, keterampilan kita, dan sebagainya akan menjadi buruk. Dan itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan maupun dunia yang kita tinggali pada malam hari ini, pagi hari maupun sore hari. Nah, pesan dalam organisasi memainkan peran yang krusial dalam mendukung operasi yang efisien dan harmonis, teman-teman. Jadi kita bahas pertama, pesan itu juga memiliki fungsi-fungsi. Kita akan bahas mengenai pertama, yaitu peran berfungsi. Pesan itu berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Nah, dari informasi ini bisa contohnya dari kebijakan, prosedur, hingga perkembangan terbaru. Pesan membantu menjaga setiap anggota organisasi tetap profesional, teman-teman, atau tetap terinformasi sehingga tidak ada kendala dalam pengerjaan maupun dalam tugas-tugas dari setiap divisi maupun anggota. Nah, pesan juga memungkinkan adanya koordinasi, teman-teman. Dengan pesan yang tepat, divisi-divisi dalam organisasi dapat menyinkronkan tugas dan tanggung jawab dan juga dapat memastikan pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Selain itu, pesan mendukung pengambilan keputusan. Ada itu data atau laporan dan rekomendasi yang tepat membantu pimpinan membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Pesan juga berperan dalam membangun relasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dengan komunikasi yang positif, hubungan antara karyawan, pelanggan, dan mitra dapat diperkuat nih. Pesan juga sering digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi tim. Dengan arahan yang jelas dan inspiratif, semangat kerja dapat ditingkatkan. Jika motivasi itu dapat meningkatkan semangat kerja, tentu dampak yang baik dan bermanfaat bagi organisasi. Baru juga ada dengan melalui pesan yang efektif, masalah dalam organisasi dapat diidentifikasi, dan diselesaikan dengan solusi yang disepakati bersama. Terakhir, pesan berfungsi sebagai evaluasi kerja. Dengan memberikan apresiasi dan saran perbaikan, kinerja tim dapat terus meningkat. Ya. Dalam sebuah organisasi, pesan yang jelas, tepat waktu, dan relevan sangat penting nih, teman-teman. Dengan komunikasi yang baik, kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan lebih mudah. Karena pada akhirnya komunikasi adalah kunci keberhasilan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas komunikasi adalah bagian penting dalam organisasi. Untuk menjaga kelancaran operasional
itu terdapat 3 jenis komunikasi utama yang digunakan. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, ada horizontal, dan juga ada yang namanya komunikasi diagonal. Pertama, kita akan bahas mengenai komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu aliran informasi yang terjadi antara individu atau kelompok dalam tingkatan hierarki yang berbeda. Ini contohnya komunikasi dalam lembaga pemerintahan maupun kuliah, sekolah. Contohnya mahasiswa dengan dosen, dosen dengan pimpinan, pimpinan dengan rektor. Contohnya dengan di pemerintahan, karyawan dengan low management dengan middle management, dan middle management ke top management. Itu merupakan komunikasi vertikal. Nah, dalam komunikasi vertikal ini ada 2 jenis. Yang pertama ada komunikasi ke atas atau top down atau komunikasi top. Itu terjadi saat bawahan menyampaikan laporan, saran, atau umpan balik kepada atasan. Ini penting untuk memberikan gambaran di kondisi di lapangan. Nah, yang kedua ada yang namanya komunikasi ke bawah. Ini terjadi ketika atasan memberikan instruksi, kebijakan, atau tujuan kepada bawahan. Ini berguna untuk memastikan bahwa seluruh tim bekerja sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Nah, berikutnya ada yang namanya komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal adalah di mana individu atau kelompok pada tingkat yang sama dalam organisasi berbagi informasi. Ini sering terjadi antara rekan kerja atau departemen yang setara. Nah, itu contohnya seperti mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen. Itu merupakan komunikasi horizontal di mana itu tidak ada yang namanya hierarki atau tingkatan-tingkatan jabatan-jabatan tertentu. Nah, komunikasi horizontal juga bertujuan untuk tujuan utamanya itu adalah untuk koordinasi dan kolaborasi, memastikan setiap bagian bekerja sama dengan efisien. Nah, selanjutnya jenis komunikasi ketiga adalah komunikasi diagonal. Ini terjadi antara individu di tingkatan hierarki yang berbeda dan departemen yang berbeda tanpa mengikuti jalur komunikasi tradisional. Nah, contohnya ada dari manajer dan staf dari departemen berbeda saling bertukar dokumen dan berdiskusi. Komunikasi diagonal membantu mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan koordinasi antar divisi. Itu membuat organisasi lebih fleksibel. Nah, ketiga jenis komunikasi ini, vertikal, horizontal, dan diagonal, memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan kelancaran operasi sebuah organisasi. Kita pastikan setiap jalur komunikasi dalam organisasi berfungsi dengan baik, karena komunikasi yang efektif berarti kesuksesan organisasi. Cukup sekian dari saya, Muhammad Ajis. Saya sudah capek ngomong-ngomong gak jelas kayak ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.